Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Brembo tuh yang sudah mengklasifikasikan sirkuit Mandalika Indonesia itu pada level berapa dalam tingkat kesulitan pengereman. Untuk kelas World Superbike kita juga pernah bahas tentang masalah ini dalam video ini. Jadi mungkin buat kalian yang belum nonton boleh dicek, linknya ada di deskripsi. Sekali-sekali promosi nggak apa-apa ya. Menurut teknisi Brembo yang bekerja sama dengan 24 pembalap MotoGP, sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang cukup menuntut pengereman. Dalam skala 1-5, sirkuit Mandalika Indonesia berada di level ketiga dalam tingkat kesulitan pengereman untuk MotoGP. Sedangkan pada World Superbike, Brembo berikan level 4 dalam tingkat kesulitan pengereman di sirkuit Mandalika. Ya, karena kita tahu juga Brembo untuk kelas World Superbike itu menggunakan bahan baja. Sedangkan di MotoGP itu bahannya adalah karbon. Menurut Brembo, pembalap MotoGP hanya melakukan pengereman sebanyak 9 kali dari total 17 tikungan di sirkuit Mandalika Indonesia. Dari 9 titik pengereman, Brembo mengklasifikasikan kembali 2 titik tikungan termasuk dalam tingkat pengereman yang berat. Tikungan tersebut adalah tikungan 1 dan juga tikungan 10. Kemudian Brembo mengklasifikasikan kembali 2 tikungan yang termasuk dalam titik pengereman yang sedang. Itu adalah tikungan kedua dan juga tikungan ke-13. Yang terakhir adalah Brembo mengklasifikasikan 5 tikungan sirkuit Mandalika Indonesia dalam golongan tingkat yang ringan saja, yaitu tikungan ke-7, 11, 15, 16, dan 17. Sisanya 8 tikungan di sirkuit Mandalika Indonesia tidak membutuhkan teknik pengereman menurut data Brembo yang mereka dapat ketika MotoGP melakukan tes di bulan Februari kemarin. Ya, artinya pembalap MotoGP tinggal sat-set aja. Jadi nggak perlu ngerem, tinggal turunin gas, sat dan gas lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, kalau kita buka datanya satu-satu, menurut Brembo, tikungan 1 adalah tikungan yang paling sulit di sirkuit Mandalika Indonesia karena MotoGP datang dengan kecepatan 304 km per jam dan melambat hingga 103 km per jam dengan waktu 4,4 detik dan jaraknya tuh cuma 223 meter. Kemudian untuk tikungan kedua sirkuit Mandalika Indonesia, MotoGP datang dengan kecepatan 187 km per jam dan melambat hingga 101 km per jam dengan jarak 107 meter dengan waktu 2,8 detik aja. Dan untuk tikungan ke-7 sirkuit Mandalika Indonesia, MotoGP datang dengan kecepatan 222 km per jam dan melambat hingga 180 km per jam dengan jarak 93 meter ditempuh dalam waktu 1,8 detik aja. Dan tikungan ke-10 Mandalika adalah termasuk golongan tikungan yang berat dalam teknik pengereman MotoGP. Karena MotoGP datang dengan kecepatan 279 km per jam dan melambat hingga 88 km per jam dengan jarak 208 meter yang dibutuhkan waktunya hanya 4,6 detik aja. Kemudian tikungan ke-11 sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia adalah termasuk golongan tikungan yang ringan dalam tingkat pengereman karena MotoGP datang dengan kecepatan 196 km per jam dan melambat hingga 133 km per jam. Jarak yang ditempuh adalah 98 meter dengan waktu 2,3 detik. Sekarang kita masuk ke tikungan 13 sirkuit Mandalika Indonesia. Ini termasuk dalam golongan tikungan yang sedang dalam tingkat pengereman MotoGP. Karena MotoGP datang dengan kecepatan 218 km per jam dan melambat hingga 124 km per jam
dengan jarak 130 meter dan dibutuhkan waktunya hanya 2,8 detik. Sekarang saya menuju ke tikungan 15 sirkuit Mandalika Indonesia. MotoGP datang dengan kecepatan 247 km per jam dan melambat hingga 171 km per jam. Jarak yang ditempuh adalah 138 meter dengan waktu 2,6 detik saja. Oke, kita masuk ke tikungan 16 sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia. Ini adalah termasuk golongan tikungan yang ringan-ringan saja dalam tingkat pengereman. Karena MotoGP datang dengan kecepatan 167 km per jam, melambat hingga 72 km per jam. Waktu yang dibutuhkan hanya 4,1 detik dengan jarak 122 meter. Kita menuju tikungan terakhir di sirkuit Mandalika Indonesia, di mana Brembo mendapatkan data bahwa di tikungan 17 ini MotoGP datang dengan kecepatan 145 km per jam, melambat hingga 90 km per jam dengan waktu 2,4 detik dan jaraknya 76 meter. Nah, sisanya menurut Brembo, MotoGP tidak membutuhkan pengereman di tikungan-tikungan tersebut, di mana dari total 17 tikungan di sirkuit Mandalika, artinya ada 8 tikungan yang tidak membutuhkan teknik pengereman. Oke, jadi sudah saya berikan semua data-data dari Brembo yang saya rangkum dan juga coba saya informasikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran dan juga sedikit informasi, ya sedikit aja ya, di konten ini mungkin sedikit-sedikit aja lah informasi yang bisa kalian dapat. Selanjutnya, buat saya pribadi ini adalah race yang akan ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena MotoGP di Mandalika sangat-sangat heboh. Pertama, dari pembalap, mereka sibuk banget mendokumentasikan di Instagramnya ya tentang Mandalika, entah itu penginapannya, lingkungannya, terus juga pemandangannya. Wow, sangat menarik sebenarnya. Apalagi juga tadi juga baru dilaksanakan parade ya kan, dan ini kayaknya udah lama banget MotoGP dan kayaknya baru kali ini lagi MotoGP menseremonialkan dan disambut dengan sangat sukacita dan meriah oleh penduduk rakyat Indonesia. Itu juga sangat menarik sebenarnya. Kenapa? Karena ya jadi seluruh dunia tahu bagaimana hebohnya Indonesia dan juga ramenya Indonesia pecinta MotoGP. Ya mudah-mudahan sih bakal panjang terus ya MotoGP di Indonesia, terutama mungkin di Mandalika. Jadinya mungkin saya bisa berangkat nonton kali ya. Ngarep. Oke, mudah-mudahan seperti itu dan kita harus dukung ajang ini karena menurut Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah ajang olahraga kenegaraan. Jadi negara yang benar-benar ngadakan, mungkin seperti itu ya bahasa singkatnya, dan kita harus dukung, kita pantau dan kita doakan semoga lancar-lancar aja. Kalaupun hujannya jangan terlalu berat lah ya. Jadi biar MotoGP-nya tetap ya baik-baik aja, bisa menjalankan race. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.